Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Inanis TV. Balik lagi di Garmotif, garap dunia otomotif. Yes, alhamdulillah. Jadi sekarang kita sedang berada di Reels Moto. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk silaturahmi datang ke sini. Nah, sekarang di samping gue sudah ada ownernya, Bang Ariel. Bang, alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih Inanis TV sudah mampir ke Reels Moto juga. Kita yang terima kasih nih diberikan kesempatan langsung datang ke sini silaturahmi sambil kita lihat-lihat nih koleksi apa aja yang ada di Reels Moto ini. Oke. Jadi ya cukup sedikit cerita awal ketemu Bang Ariel ini. Gue waktu itu datang ke acara San Mori bareng Reels Team, Bang. Oke. Kita ketemu di Garrison yang di Bintaro. Betul. Dekat kantor tuh kayaknya. Dekat kantor tuh, dekat banget. Nah, kita janjian, akhirnya baru sekarang alhamdulillah kita bisa mampir ke sini. Alhamdulillah, thank you loh, Bro. Thank you nih. Oke. Bang, kita sedikit ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Ngobrol-ngobrol. Bukan wawancara sih, lebih ke ngobrol-ngobrol aja. Sejalannya aja. Siap. Jujur kalau gue pribadi pertama kali baru sekali ini datang ke showroom moge-moge kayak gini. Masa sih? Bahkan gue mereview moge itu belum. Makanya alhamdulillah nih kita datang ke sini. Perdana, suatu kehormatan. Suatu kehormatan ini. Makanya itu kita kesini untuk ya sedikit berbagi ilmu lah nih, anak muda ini kaum milenial juga ini. Masya Allah. Walaupun pada kepala 3 ini kan masih belum ya. Tahun depan. Anak muda udah menjadi bisnismen sukses mempunyai. Belum lah, masih belajar ini kita sama nih Farhan. Apalagi gua Bang masih banyak belajar sama Bang Ariel. Ya. Udah pasti sejarahnya dulu tuh wah luar biasa ya Bang. Biasa perjuangan ya. Biasa di luar. Biasa di luar ya. Coba. Nah, coba nih sedikit menceritakan nih ke pemirsa Inanis TV. Oke. Awal sejarah berdirinya Reels Moto ini seperti apa? Ya, jadi thank you Inanis TV. Sama-sama. Jadi alhamdulillah sebenarnya Reels Moto ini juga kalau misalnya dibilang dari brandnya sendiri sih mulai itu di tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Ya, jadi udah mendekati COVID tuh. Ya, menjelang. Ya, bentar lagi COVID 2020 tuh. Nah, jadi Reels Moto sendiri sebenarnya awalnya dulunya dari aparel, dari jualan helm. Karena memang kan gue hobinya motor juga ya, hobi pemakai. Pas COVID itulah, di situ akhirnya kenapa nggak sekalian jualan ya? Karena sebelumnya juga sebelum ada Reels Moto ini, gue pribadi juga udah hobi jual juga. Hobi jual juga. Nah, jadi pas di momen yang di COVID itu, alhamdulillah jadilah Reels Moto ini dibentuk. Dan ini juga sebenarnya udah ada penggantian logo. Nah, jadi ada kita buat lagi biar lebih bagus nih logonya, kira-kira gitu kan. Pasti udah kurang udah 4 tahun. Alhamdulillah. 5 tahun ya. Alhamdulillah jalan 4 tahun. 4 tahun dong baru. Oh iya 4 tahun ya, 2019 ya. Iya, jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun. Dari aparel dulu. Tentu pasti banyak perubahan tuh. Mengupgrade ya kan, dari segi logo segala macamnya. Nah, Reels Moto emang dari awal didirikan dari tahun 2019 itu memang udah langsung main ke motor-motor besar. Apa semua motor? Atau gimana tuh? Jadi Reels Moto ini kembali lagi kan awalnya itu tadi yang gue bilang karena dari hobi itu kan. Dari hobi itu ya? Hobinya memang kita di motor yang 250 cc ke atas. Betul. Nah, jadi kebetulan dulu hobinya dan gue kebetulan masuk di komunitas dulunya di MBC, DMBI, teman-teman Kazoy 2,5. Akhirnya karena penghobi, wah kok anak-anak motor banyak yang bosenan nih gitu. Tapi dia rata-rata mau jualnya bingung dia kemana. Ya, akhirnya dibuatlah wadahnya Reels Moto itu. Jadi memang motornya mulainya dari motor 250 cc ke atas itu kan. Iya. Ya karena memang kan teman-teman kita juga kan bisa jadi market kita juga, saling support. Betul. Intinya itu sih sebenarnya. Soalnya gabung di MBC, DMBI itu kan. DMBI. Itu kawan-kawan main-main motor ini semua itu. Betul. Makanya kan tadinya yang tadi kita ngobrol ya di depan. Jadi memang kawan-kawan itu, teman-teman kita nongkrong itu sangat berpengaruh banget sih buat kita. Karena kan memang teman-teman motor kan pastinya mungkin dari berbagai kalangan, ada pengusaha. Jadi kita di situ juga sambil belajar sih, banyak ilmu yang bisa kita pelajari di situ. Akhirnya ya mungkin alhamdulillah juga perjalanan Reels Moto sampai sekarang ini juga mungkin masukan positif dari teman-teman juga sebenarnya sih. Kira-kira gitu sih, An. Itu indahnya anak motor tuh. Betul. Kadang kan ya orang awam masih melihat pandangan anak motor tuh
ya masih yang negatif lah, tapi padahal tidak. Dari situ kita bisa bersilaturahmi, ada makna yang bisa kita ambil, saling sharing segala macam. Ya termasuk kayak berdiri di Moto ini kan dari situ. Betul, ya dari kan? Silaturahmi itu. Dari silaturahmi itu terbentuk lah, udah 4 tahun ini, alhamdulillah nggak kerasa. Alhamdulillah, ya pasang surut lah sama-sama, susah seneng. Namanya bisnis ya gitu kan, naik turun. Jangan bilang pembisnis kalau nggak pernah lewatin masa-masa itu, pasti harus lewatin. Apalagi COVID kan hampir semua aspek bisnis. Nah, oke. Termasuk kita sendiri di media itu benar-benar jatuhnya, tapi alhamdulillah kalau masih memberikan kesempatan kita untuk up lagi, kita bangkit lagi. Nah justru itu tuh Han, sorry Han. Justru di motor itu uniknya itu pada saat COVID kita penjualan malah naik tuh. Oh, malah naik ya? Malah naik karena memang pembelian barang-barang hobi itu mungkin semua brand juga ngerasain ya, itu naik semua itu justru. Oh malah naik ya? Mungkin kalau yang berpengaruh itu kayak misalnya contoh keperluan motor untuk harian. Tapi kalau hobi semuanya naik. Masih naik ya? Makanya kan kayak jam tangan, tas, mahal itu semua tuh pas COVID itu malah naik semuanya. Alhamdulillahnya kita juga pas COVID itu malah pas gitu momentumnya di situ. Karena kan hobi kan, ini kan semuanya hobi. Iya, karena kan orang yang tadinya punya kepentingan, kesibukan, dirumahkan kan, di rumah aja otomatis lagi ada uang, akhirnya dia jatuhnya ke hobi, jadi belanja terus dia, hilaf juga, makanya sekarang cari duit lagi. Udah gak bisa duit, kerja lagi. Kerja lagi. Nah kan anak-anak muda ini kan termasuk Bang Ariel ya, pasti kan sudah memulai tuh bisnis. Nah mungkin nih Bang, sharing ke kita nih. Kunci bisa bertahan bisnis sukses ini tuh bagaimana sih Bang? Untuk kita nih anak muda ini. Sebenarnya kalau dibilangin sukses sih belum sukses ya, kita lagi belajar untuk jadi lebih baik lagi. Sebenarnya kuncinya yang penting ya ini sih kembali lagi kepada tadi yang gue bilang di luar ya. Intinya sebenarnya sih usaha itu yang penting kita amanah dulu. Amanah, terus juga kita menjual kalau misalnya kita punya produk itu harus berkualitas yang pasti, terus juga jangan lupa ibadahnya karena memang harus sama. Jadi balance ya. Ya, itu pentingnya sih begitu sih. Kalau di usaha kan kadang-kadang kita juga sering ngobrol juga sama teman-teman usaha tuh yang kita lihat kan kerja, tapi kan sebenarnya bukan itunya, tapi apa yang di belakang dilakukan, mungkin ibadahnya. Kita juga punya teman-teman yang luar biasa sebenarnya di pengusaha itu, kok bisa ya? Padahal kerjanya sama kita, tapi kok rezekinya beda. Ternyata yang membedakan itu adalah ikhtiarnya, ibadahnya dia, mungkin dia sama orang tuanya gimana. Terus juga mungkin dapat rezeki, mungkin dia mesisihkan sedekah yang mungkin segala macam. Intinya sih ibadah sih. Jadi tidak hanya ikhtiar yang kita kuatkan, tapi dibalancing dengan doanya juga. Kurang lebih seperti itu. Dan kita pun sekarang juga masih belajar sih. Karena kan definisi suksesnya orang tuh kan beda-beda ya. Jadi tergantung definisi suksesnya teman-teman yang nonton. Goalsnya kemana gitu. Satu visi cuma beda-beda caranya tuh. Betul. Kira-kira begitu dah. Nah ini balik lagi ke Reels Moto nih. Siap. Selain jual motor, apalagi nih yang disediakan, yang disiapkan oleh Reels Moto nih untuk ini tuh? Kalau untuk di Reels Moto sendiri sih sebenarnya kan kita memang fokusnya di motor moge second berkualitas ya. Kenapa kita bilang moge second? Karena biar orang kalau misalnya cari motor kan banyak ya yang jual ya. Tapi kan dia bingung jual moge dan dia pengen second di mana? Karena kan orang rata-rata beli motor tuh gengsi. Makanya kita punya tagline tuh, beli jangan karena gengsi, tapi beli karena fungsi. Kayak gitu. Jadi orang dengan budget sekian sebenarnya bisa dapat motor yang bagus. Contohnya Kawasaki R6 misalnya. Nah, kalau dibandingkan kan kita ada lawannya contoh kayak ZX tapi yang 25R ya. Dengan budget 100 jutaan, dia bisa dapat motor baru bagus 250 cc, modalnya 4 silinder tapi nggak bisa naik sensi. Nah, tapi dengan budget yang lebih murah 70 jutaan aja, dia dapat moge bisa parkir lisensi. Ini kan yang membedakan kan gengsinya. Tapi kan dia bisa dapat value-nya, dapat naik moge, lisensi. Jadi itu sih kita. Dan juga kebanyakan sebenarnya teman-teman juga takutnya kan kalau beli moge second kan biasanya bekas crash atau kilometer. Nah inilah yang alhamdulillah kita berusaha upayakan memberikan kualitas yang terbaik di Moto ini. Dari unit yang masuk itu benar-benar kita lihat dari quality control dari tim kita. Jadi kita nggak sembarangan. Ini sesuai tagline. Sesuai tagline. Moge second berkualitas, anti crash dan itu yang kita insya Allah bisa ini. Karena kan kita ada motonya tuh, mungkin bisa dibaca berarti. Nah tuh. Bisa dibaca tuh. Yang paling bawah tuh berarti yang kelihatan tuh.
unit sudah dilakukan proses. Itu. Oh, yang bawahnya, yang bawah. Itu apa coba? Kepuasan customer adalah kepuasan bagi kami. Oke. Kami memang tidak menjual banyak motor Bekas, tapi insya Allah stok kami berkualitas. Utamakan kualitas. Betul. Jadi kalau dari Reels Moto sendiri sih yang kita sama-sama upayakan, kesuksesan Reels Moto itu bukan dari penjualannya bagus atau tidak, tapi bagaimana customer yang beli di kita tuh puas. Karena namanya usaha itu kan pasti untung, ya wajar harus untung, tapi kan belum tentu customernya puas. Betul. Nah itu yang kita jaga, bagaimana insya Allah customernya kita bisa puas, sehingga kan kita ketika customer puas, customer akan mendoakan kita. Betul. Jadi yang kita cari sama-sama adalah keberkahannya dalam Keberkahan usaha itu. Kira-kira gitu sih, Han. Customer dijadikan teman, memperluas link juga tuh. Oh, di Reels Moto aja nih gitu kan. Nah, insya Allah lah, Pak. Kita masih upayakan, yang namanya kurang kan pasti ada, namanya kurang kan hanya milik Allah kan. Betul. Nah, terus untuk lini bisnisnya kita juga ada proses treatmentnya, Han. Kayak ada kita namanya Reels Coding. Reels Coding. Reels Coding. Apa sih coding itu? Coding itu singkatan dari Coating and Detailing. Coating and Detailing. Itu singkatannya. Betul. Biasanya kan anak-anak motor itu punya permasalahan. Gue pengen ngerawat motor, tapi gue orang sibuk nih, waktunya terbatas. Udah gitu kalau misalnya mau treatment, waktunya terbatas, mahal juga. Nah jadi di Reels Coding ini insya Allah bisa menjadi solusi. Kenapa? Karena kita memberikan waktu yang cepat, yaitu dengan hitungan jam, dan kita datang ke rumah customer. Oh, ke rumah? Jadi disamper ke rumah? Disamperin ke rumah, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Alhamdulillah. Jadi tinggal hubungin tim kita nih, ada Dini ya kan. Nanti hubungin Dini, nanti tim kita akan datang, tinggal diatur schedule-nya, dan cukup hitungan jam motornya sudah beres. Insya Allah seperti baru lagi. Gitu. Dengan harga yang sangat terjangkau lah. Nanti dikepoin aja Instagram. Langsung cek aja di medsosnya Reels. Nah yang terakhir itu kita membuat suatu community wadah. Yang terakhir yang kemarin kita ketemu juga tuh, yang itu namanya adalah Reels Team. Jadi apa itu Reels Team? Ya Reels Team itu kita membuat community anak-anak motor sebenarnya, yang tujuannya biasanya kan anak motor itu dianggap negatif, dianggapnya miring sama orang, wah anak motor arogan, anak motor begitu. Tapi kita lebih untuk kebermanfaatan, dan juga gimana caranya teman-teman kita yang masuk di dalam situ kita support. Karena kan teman-teman yang alhamdulillah masuk di dalam Reels Team ini dari berbagai kalangan nih, Han. Jadi dia itu ada yang profesinya mungkin artis, ada pengusaha, lengkap di situ. Jadi gimana caranya Reels Team ini menjadi wadah buat support teman-teman juga. Karena siapa lagi yang mau support kita kalau bukan teman-teman kita sendiri. Dan juga di situ lengkap ada Habib juga. Jadi berbeda-beda jadi satu. Nah, jadi di situ kita lebih menguatkan nuansa positif juga sih buat teman-teman bikers, karena kan ya kita hidup ini hanya untuk ibadah ya. Mudah-mudahan bisa sambil jalan ibadah kita. Kira-kira gitu. Hobi dilengkapi dengan ibadah. Insya Allah. Begitu kira-kira yang di Reels Team. Atau dibalik, ibadah dilengkapi dengan hobi. Nah, diutamakan ibadah. Tinggal cocoknya yang mana aja. Gitu kira-kira, brother. Nah, di Reels Team kan dengan berbagai macam kalangan teman-teman beda-beda kan. Berarti dari segi motor juga beda-beda semua? Nah, untuk di Reels Team ini memang kan kalau motor itu kadang gini, lu motornya apa? Kebanyakan di komunitas motor tuh selalu melihat dari motornya, tapi pertanyaannya apakah bertemannya itu dengan motornya? Tidak. Kan enggak, yang berteman sama orangnya. Dan kita nggak pernah tahu orang yang sekarang mungkin lagi nggak punya motor, ke depan dia akan punya moge, mungkin dia punya usaha, mungkin yang sekarang lagi susah, mungkin ke depan akan lagi punya rezeki. Jadi kita benar-benar di Reels Team itu tidak memandang dari motornya, kita benar-benar silaturahmi, kita nggak memandang itu karena kita berteman bukan sama motornya, tapi sama orangnya. Jadi kita merubah benar-benar mindset persepsinya anak motor ini jadi lebih baik. Siap. Kira-kira itulah. Kayak gue Vario kan bisa gabung. Bisa. Siapa tuh tahun depan bisa beli H2 gitu kan. Gak ada yang tahu kan kita. Rizky gak ada yang tahu gitu. Betul. 2014 masih pakai Supra kita. Iya. Itulah kira-kira untuk di Reels Team sendiri, Han. Nah, di Reels Team sendiri berarti sering ngadain kegiatan kayak jalan-jalan gitu nggak? Untuk kegiatan yang sekarang udah kita lakukan sih, alhamdulillah, karena Reels Team sendiri juga masih baru ya, Han ya, masih 2 bulanan. Kegiatan kita juga biasanya Sunmori setiap 2 minggu sekali. Terus juga ya Sunmori juga kita rutinitas juga. Misalnya kita lihat kayak kemarin di acara Garrison. Kenapa kita sebenarnya datang ke acara Garrison itu? Karena salah satu membernya kita di Reels Team itu adalah orang Garrison juga. Jadi kita mensupport teman-teman kita itu. Kebetulan juga ada teman-teman yang punya usaha apa, jadi kita support, kita puterin tuh teman-teman kita di keliling ya, di keliling. Nah terus kegiatan juga kemarin juga kita ada kegiatan night ride, karena kan anak motor kan mungkin kalau Sunmori hari Minggu dia ada waktu sama keluarganya, nggak bisa, jadi kita memberikan wadah
ayo kalau malam abis kerja mungkin lo lagi kan penat, lagi capek, ayo kita jalan. Jadi sebenarnya tempat untuk motoran itu untuk melepaskan penat pekerjaan yang nggak ada habisnya, itu refreshing di situ. Nanti next juga insya Allah kan kita ada teman-teman yang punya olahraga kayak futsal, badminton. Jadi sih benar-benar kita bangun aktivitas yang positif sih. Iya, jadi nongkrong, motoran, olahraga, itu campur, seru banget. Nanti next kita akan pengen bikin olahraga rutin futsal sama badminton tuh. Wah, badminton tuh. Boleh. Nanti itulah. Kebetulan gua atlet badminton nih kan. Wah. Jangan adanya Topik Hidayat nih. Ada jauh kayaknya. Gitu. Tapi kalau touring jarak jauh pernah Bang? Touring jarak jauh itu karena memang baru ya. Karena juga kemarin juga kan ada yang bilang tuh, Om, brother, ini kita biar kompak pakai ini dong, seragam biar bareng. Nah, kita seragam sekarang juga baru bikin rompi Real Steam. Nah, jadi insya Allah dengan adanya rompi ini kan kita bisa jadi satu sama nih. Yeah. Nah, nanti insya Allah mungkin waktu yang paling dekat kita itu nanti akan ke Bandung tuh. Wih. Nah, nanti sama teman-teman Real Steam. Gitu kira-kira. Kalau full tim itu total kira-kira ada berapa orang member? Kalau member ya, sebenarnya kalau di Real Steam sendiri sih ada 151 orang. Luar sebenarnya. biasa. Cuman kan kalau untuk aktifnya ini kan beda-beda ya. Paling kalau misal kemarin paling banyak di acara pertama tuh 30-40 orang riders sih yang ikut. Nah, itu banyak, itu ada artis juga kan, Kiki Alman ini banyak. Jadi kalau full tim banget mah 150 orang, cuman kalau yang aktif mungkin ya karena segituan kan rata-rata kan anak motor kan ada udah berkeluarga sibuk juga, sibuk kerja segala. Makanya kita banyak aktivitasnya kita bagi-bagi. Jadi ada yang nggak bisa ikut ini, bisa ikut ini. Jadi tetap solid gitu kira-kira. Nah, kan member, berarti ya kita misalkan yang orang baru, apakah daftar dulu, apa langsung ikut aja gitu, apa gimana? Jadi kalau di Real Steam sendiri sebenarnya kita nggak terlalu kayak organisasi ya, ribet, karena kita nggak digaji. Kita kan otomatis main motor itu pengen happy gitu kan, ngapain harus ribet lagi gitu. Kalau buat saya pribadi ya, tapi kan ini kan pendapat beda-beda. Jadi memang di Real Steam hanya untuk fun ride aja sih. Happy, kita riding bareng, silaturahmi. Ya udah apa yang kita bisa lihat, dan di situ kan ajang kita untuk saling-saling bermanfaat buat teman-teman kita. Misalnya teman kita lagi ada apa, kita bisa arahin. Udah gitu aja sih sebenarnya. Jadi benar-benar tidak ada kepentingan di situ. Fokusnya memang benar-benar silaturahmi, kita fokus dan saling support sama teman-teman. Itu aja sih. Jadi hobi, misalkan orang nyari wadah, oh di sini nih wadahnya. Nah, gitu kan. Gitu. Ada teman-teman segala macem. Motor bebas jadinya. Motor bebas. Iya, mau Supra pun boleh. Boleh, nggak harus misalnya ini ya mungkin nanti untuk kedepannya Real Steam kalau misalnya mau bergabung ya nongol dulu, mungkin riding dulu, gabung dulu, jalan-jalan dulu. Karena kan mengkhawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, jangan-jangan ini siapa nih, kan siluman apa gimana, takut tiba-tiba nongol. Iya, makanya kan minimal kan teman-temannya kan udah kenal dulu gitu. Kira-kira gitu sih berarti. Dia mau nongolin muka dulu gitu Yon, mau masuk. Nah, Bang Ariel, di Reels Moto nih, motor yang paling favorit yang orang cari itu biasanya motor apa? Nah, tadi kan kita udah ngobrol juga ya. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kalau kita lihat dari marketnya, peminatnya, motor-motor yang paling orang suka itu motorsport. Motorsport, ya, jadi motorsport ya pokoknya suaranya yang 4 silinder, 2 silinder, IR6, kayak gitu-gitu sih. Itu yang paling banyak dicari dan paling cepet nih. Contoh nih, salah satu motor ini nih yang di belakang kita. Nah, ini ZX 636 ini tahun 2013, tapi sekarang masih kayak motor baru. Dan alhamdulillah juga contoh nih motor ini, kenapa dibilang cepet tadi? Ini motor baru datang hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Alhamdulillah hari Seninnya udah keluar, udah sold out. 2 hari. Jadi memang dari situ aja udah bisa kita lihat kan peminatnya dari motor sport itu besar di Indonesia itu. Luar biasa banget. Walaupun bongkok, capek, tetap aja diincar. Karena kalau Indonesia nih begini, kalau memang bisa capek ngapain harus enak? Jadi harus capek. Kebalikan ya. Gitu kira-kira sih. Nah, kembali lagi ke ini crash sama kilometer. Ini kan sesuai tagline dari Reels Moto, anti crash dan anti reset kilometer. Betul. Nah, kita bagi orang awam, gimana sih cara ngebedainnya dan gimana sih cara ngeliatnya nih kilometer nih udah di reset apa belum nih? Jadi sebenarnya sih ini timbul dari keluhan teman-teman juga sih. Banyak teman-teman juga yang di motor tuh selalu bilang, bro, karena ada misalnya mohon maaf lah tanpa menyebut nama, brand udah besar segala macam, terus teman kecewa nih ternyata bekas ini. Akhirnya kita kan belajar untuk memperbaiki quality itu.
Contoh kalau misalnya bekas crash. Dari hal yang paling gampang itu kalau bekas crash itu kelihatan dari cat. Jadi cat yang ori sama cat yang bikinan itu kelihatan dari permukaannya yang kasar, dari lain, dan dari rangkanya, ya. Dan yang paling nggak bisa dibohongin dari motor crash itu adalah feel. Nah ini nih yang nanti memang kita butuh waktu dan butuh emang ngerasain benar-benar. Jadi sebagus-bagusnya mungkin bengkel dia ngerapin motor bekas crash jadi baru lagi direstorasi lagi. Mungkin kelihatannya bagus, tapi ada yang nggak bisa dibohongin, yaitu adalah feel dalam berkendara motor itu. Motor ini enak atau enggak itu pasti semua ketahuan. Nah itu yang nggak bisa dibohongin tentang yang crashnya. Dan alhamdulillah di Rismoto ini kita juga udah melatih tim kita, dan juga kadang setiap unit yang masuk juga gua yang coba riding. Mungkin bisa dikepoin di Instagram gua. Jadi semua unit yang ada di sini pasti gua bawa test ride, gua pakai feel. Jadi kita benar-benar nggak kasih sembarangan buat customer. Sesuai SOP yang berlaku. Sesuai SOP yang berlaku. Lanjut yang reset kilometer. Nah reset kilometer ini banyak banget dilakukan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya gampangnya adalah kita lihat dari tahun. Contoh misalnya, masuk akal nggak motor ini 636? Oke lah, ini motor kilometer contoh ini rendah 17.000. Kenapa? Karena kan orang nggak mungkin tiap hari motornya capek, ya kan? Kan dari ini motornya pakai daily. Nah ada motor contoh misalnya motor naked ataupun motor harian tahunnya udah 2012. Contoh kayak IR6 lah contohnya. Masuk akal nggak dari 2011 sampai 2023 kilometernya cuma 2000? Dan itu ada yang jual tuh. 2000. Dari logikanya masuk akal nggak? Enggak. Nggak masuk akal. Nah, nanti dari pertama itu kita pakai logika dulu deh, biar orang sama-sama tahu. Oh dari logika, oke lah motor simpenan, sesimpenan-simpenannya orang, kan makin hari kan makin sempit garasinya. Ngapain harga motor makin turun dia ini? Nggak dirawat, apalagi motor kalau nggak dirawat itu kan dia bisa kena full pump, kena lain-lain. Makanya kita selalu bilang jangan takut dengan kilometer tinggi. Karena belum tentu dengan kilometer yang rendah itu motor jadi lebih bagus. Nggak juga. Karena khawatir apa? Motor dengan kilometer rendah yang pertama gampang kena full pumpnya. Full pump. Terus dia shock-shocknya biasanya ya akhirnya mesinnya karena nggak biasa dipanasin itu bisa merusak keseluruhan. Jadi tidak, nah ini karena bisa selalu menjadi persepsinya anak motor nih. Kalau beli motor kilometer rendah nggak? Nah ini nih biasa sering terjadi. Nah padahal itu tidak menunjukkan bahwa motor itu lebih bagus. Gue pernah nyoba motor dengan kilometer 20.000 IR6 ataupun 30.000, tapi motornya enak banget. Karena sering dipakai, dipanasin, ganti bensinnya rutin, ganti olinya rutin, terawat. Tapi kalau ibaratnya kayak kita dah. Kita manusia makannya banyak tapi nggak pernah olahraga. Kan nggak enak badan kita, apalagi motor. Nah terus untuk ngelihat riset kilometer atau enggak kelihatan dari bannya. Tadi kan yang pertama dari logika, dari tahun kan udah bisa kebaca. Terus lanjut ada dari fisik. Misalnya mungkin nggak kilometer masih rendah tapi bannya udah botak. Itu di luar. Dari situ kan udah kelihatan ya. Lanjut yang kedua apa? Piringan cakram. Kita kan motor ada piringan cakram nih. Ya kan, itu bisa dilihat tuh, itu bisa diraba. Kalau misalnya masih bagus, itu piringan cakramnya masih tebel. Kalau kilometer rendah piringan cakramnya itu sudah berubah, khawatir ada indikasi sudah diganti. Tapi itu jarang sekali dilakukan. Kenapa? Karena piringan cakram itu mahal. Jadi orang rata-rata yang suka keliru itu bannya diganti. Tapi kembali lagi yang gue sampein tadi, yang nggak bisa dibohongin adalah feel motornya. Feel motornya itu. Feel nggak motor. Dari looks-nya kita lihat. Makanya kan ketika kita berjual itu yang nggak bisa dibohongin adalah first impression kita melihat. Ini motor ini gitu. Habis itu kita, makanya buat teman-teman otomotif yang pengen bertransaksi beli motor dimanapun kalian pengen beli, yang pertama jangan tergiur dengan harga murah. Yang pertama itu. Yang kedua, setiap mau membeli kendaraan pastikan di test ride. Walaupun sekarang juga sangat merugikan juga buat teman-teman penjual karena kan khawatir banyak yang dibawa kabur. Ya makanya kan harus didampingin. Karena memang harus benar-benar dicobain motor itu. Kalau enggak ya udah. Jadi kira-kira mungkin seperti itu aja sih untuk kilometer, crash, anti crash itu yang nggak bisa dibohongin adalah feel-nya. Jadi jangan terkecoh dulu, kita cek and recheck dulu nih. Cek and recheck. Keseluruhannya, semuanya. Nah terus nambahin lagi sedikit terakhir, yang tadi ngomong harga murah. Nah kita harga pelajar. Harga murah ya bukan pelajar nih, ini harga edukasi. Iya edukasi lah. Edukasi harga ergonomis lah. Oke, banyak kan orang kan di Indonesia gini, pengen dapat harga semurah-murahnya dengan kualitas bagus-bagus. Nah itu mustahil gitu.
Jadi contoh yang sering gue sampein, contoh misalnya IR6 kan kalau di kita biasanya pasnya 70-an. Ya. Orang bilang, wah bro, gue jual nih 60 nih, gue lihat di Facebook apa di mana misalnya. Oke, bisa dapet gitu. Pasti pertanyaannya adalah kita nggak pernah tahu itu motor bekas crash atau enggak. Betul. Pajaknya biasanya mati, harus lo ngurus lagi. Udah gitu modifnya mungkin standar, lo harus modif lagi. Otomatis ketika di spending akhirnya itu bisa lebih mahal. Nah, jadi jangan terkecoh dengan harga murah. Apalagi di marketplace dan lain-lain itu banyak banget kasus penipuan. Yang ini udah marak banget di semua lini. Jadi transaksi memang barangnya ada segala macam, tapi pas transaksi bukan sama orangnya. Dan itu kita waktu itu sempet sekali juga pernah kena kita dari Rios Moto sendiri, gue pribadi. Jadi memang harus hati-hati banget, waspada dalam membeli kendaraan karena penipu itu makin canggih ya. Harus waspada. Jadi lebih baik membeli di tempat yang terpercaya. Nggak harus di Rios Moto, tapi yang penting SOP-nya. Yang penting itu SOP itu tertera di tempat yang kalian mau beli. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini buat teman-teman pelajar, kadang-kadang kan dia beli motor, wih bagus, main beli aja. Nah, jadi harus waspada juga di test ride dan lain-lain. Dan pastikan suratnya keabsahannya dicek. Biasanya kadang-kadang ini orang malas beli ini main percaya, jangan juga. Dicek juga nomor rangka dan mesinnya. Sama nggak nih? Sama nggak, karena khawatir mungkin jangan-jangan bekas crash nanti sama dia dirubah lagi. Tuh. Karena kan kita juga harus membeli untuk mikir panjangnya. Karena kan kita mungkin hobi beli, kita pasti suatu saat kalau lagi bosen kita mau jual lagi kan. Nah itu yang harus kita pikirin. Kira-kira gitu. Wah, alhamdulillah nih. Apa ya, kesini tuh benar-benar udah ada yang Allah yang ngatur ya, kita dipertemukan di sini mendapatkan ilmu-ilmu baru nih. Waduh, sama-sama belajar lah ini. Sama-sama belajar, kita silaturahmi. Nanti mampir ke kantor Inanews lah gantian. Kita pokoknya kan selalu bilang sama Farhan, sama Bang Sony juga sama teman-teman Inanews ya. Pokoknya kita kalau misalnya sudah diundang, insya Allah kalau nggak ada halangan pasti hadir. Siap. Itu aja, tinggal tunggu undangan aja. Iya. Satu undangannya kita. Kayak ini aja kan berapa hari tuh? Iya. Langsung kita tembak aja, besok aja udah jalan nih pas lagi ini kan. Hari Minggu bahkan udah free nggak gini-gini, Selasa udah berangkat. Mewajibkan kita kan. Karena kalau gitu kapan lagi? Nah, ya, betul. Padahal sibuk nih. Wah, enggak lah. Sibuknya jualan aja di sini. Jualan. Enggak lah, santai lah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Bang Ariel, thank you ya. Siap, sama-sama Han. Thank you udah diberikan kesempatan kita Inanews buat hadir ke sini. Thank you, sama-sama. Semoga kita sama-sama sukses. Amin, amin. Pokoknya udah jalan bareng. Amin. Semoga nanti Inanews bisa selalu support di teman-teman kita juga. Amin. Di Steam juga. Kita saling support lah. Siap, mantap. Oke. Cukup sekian guys, video kali ini sangat bermanfaat banget, sangat luar biasa ilmu yang gue dapatkan buat kalian juga. Jadi semoga bermanfaat video pada kali ini. Mampirlah ke sini lah, Rios Moto bagi kalian yang anak motor, hobi main-main ke sini, lihat-lihat motor. Dan barangkali mau detailnya segala macam, langsung hubungin aja. Hubungin aja di Instagramnya kita ada Rios Moto. Oke, Mario, thank you ya. Siap, sukses pokoknya Inanews TV. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke seluruh sesama kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.